Yo Chelsea fans, welcome back to the Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan membahas preview match antara Chelsea melawan Newcastle di matchday ke-30 di akhir pekan ini. Nanti malam ya, akan disiarkan di Stamford Bridge itu jam 1 atau setengah 1 dini hari. Jadi pastikan kalian semua menonton pertandingan ini ya. Chelsea bakal menghadapi salah satu lawan paling sulit di Premier League saat ini, yaitu Newcastle FC. Tim asuhan Eddie Howe ini mungkin bukan tim yang paling dominan dalam possession di Premier League sampai saat ini. Tapi harus diingat satu hal yang paling sempurna dilakukan oleh tim asuhan Eddie Howe ini adalah transisi cepat dan intensitas dalam serangan. Nah, Chelsea harus menghadapi realita setelah kekalahan melawan PSG dengan skor yang sangat telak ya. Ini membawa mentalitas para pemain Chelsea diuji pada pertandingan kali ini. Dan mampukah Chelsea menang menghadapi Newcastle? Akan gue bahas 5 hal yang paling penting di pertandingan ini di preview analisis kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Subang, True Blue dari Bondowoso, dan True Blue dari Jakarta. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join dan pengen selalu update berita mengenai Chelsea di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Hal pertama yang harus diperhatikan di pertandingan ini yaitu adalah statistik serangan di bawah Liam Rossonier. Di bawah Liam Rossonier, Chelsea berhasil bukan hanya lebih baik dalam hal positioning, tapi juga lebih direct dalam permainan dan build up serangan. Total passing yang terjadi di bawah Rossonier ini sudah naik sebesar 10-15% dibandingkan dengan seluruh total passing per game yang terjadi di momen atau di bawah Enzo Maresca. Pendekatan yang lebih versatile ini juga banyak terjadi ya di era Rossonier. Ini permainan yang lebih direct dan juga lebih terbuka. Banyak ditampilkan Rossonier di Chelsea di bawah asuhannya. Possession based build up yang jauh lebih terstruktur dari lini belakang ini membuat permainan Chelsea jauh lebih firm di setiap pertandingan. Pressing yang agresif ini juga membuat Chelsea menjadi salah satu tim yang memiliki recovery ball yang cukup baik ya di sisa musim ini, dan juga shoot yang semakin meningkat karena banyaknya recovery ball yang bisa dihasilkan oleh Chelsea. Ini membuat statistik in possession atau attacking statistik di era Rossonier ini jauh lebih baik dibandingkan dengan era Enzo Maresca. Hal ini mendongkrak ya hampir rata-rata statistik yang ada. Permainan direct dan diagonal yang ditunjukkan oleh Liam Rossonier ini menjadi salah satu penentu ya naiknya jumlah serangan dan seluruh statistik di bawah Liam Rossonier. Peluang dan tembakan yang semakin mengancam ini juga menjadi salah satu hal yang patut di-highlight. Kerja keras dari Liam Rossonier untuk meningkatkan performa Chelsea di lini depan terutama ya. Dan terbukti budget gol ini terjadi di lini depan Chelsea. Keran gol mulai terbuka dan ini adalah hal yang sangat positif bisa dilakukan oleh Liam Rossonier. Dan melawan Newcastle, hal ini tentu akan menjadi senjata tersendiri yang bisa menjadi firepower dan harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Nah, secara rekor sendiri pertemuan Chelsea melawan Newcastle, Chelsea sendiri ini masih unggul dari total match di seluruh pertemuan antara Chelsea melawan Newcastle FC. Dari total 179 kali pertemuan Chelsea dan Newcastle United, ini Chelsea berhasil menang 78 kali. Tapi dalam beberapa musim terakhir Newcastle menjadi tim yang sangat merepotkan buat Chelsea ya. Dan kita ingat di leg pertama ini Chelsea hanya mampu membawa 1 poin dari St. James's Park. Permainan yang cukup ding-dong ditunjukkan oleh Chelsea di pertandingan pada saat itu. 2 gol dari Nick Woltemade itu terjadi di babak pertama. Tapi untungnya di babak kedua Chelsea berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Reece James yang sangat indah. Dan ini membakar semangat anak asuhan Enzo Maresca pada saat itu untuk tampil jauh lebih baik lagi. Dan di menit ke-70 ya, gol dari João Pedro akhirnya datang untuk menyamakan kedudukan setelah Malick Thiaw ini terjatuh ya, melakukan mungkin sedikit blunder. Dan akhirnya membiarkan João Pedro 1v1 dengan sang kiper Newcastle dan berhasil menciptakan gol. Tapi yang paling fresh di ingatan kita adalah game di leg kedua di musim lalu, di mana pada saat itu Chelsea sedang berjuang untuk mendapatkan UCL spot ya. Dan kartu merah didapatkan oleh Nicholas Jackson di pertandingan tersebut dan Chelsea harus menerima kekalahan 2-0 di pertandingan tersebut.
Oleh karena itu di pertandingan ini gue berharap semoga para pemain Chelsea bisa lebih fokus dari awal ya, tidak mendapatkan kartu merah dan yang paling penting memenangkan pertandingan ini. Karena pertandingan ini tentu adalah pertandingan yang bakal high intensity, nggak akan mudah ya dan akan banyak gol terjadi di pertandingan ini. Karena ancaman transisi Newcastle United di musim ini cukup mengerikan ya. Tim asuhan Eddie Howe ini memiliki kemampuan build up yang sangat cepat. Transisi serangan yang biasa dilakukan oleh Eddie Howe sangat membahayakan. Ditambah lagi faktor fisik ya. Para pemain Newcastle United yang memiliki physicality dan presence yang sangat luar biasa ini juga akan sangat menyulitkan Chelsea dalam membangun build up. Dan transisi cepat serta counter attack yang sering dimainkan oleh Newcastle ini akan menjadi ancaman yang sangat berarti di pertandingan ini seandainya Chelsea gagal memanfaatkan peluang pada saat keluar menyerang ya. Karena posisi terlalu menyerang yang dilakukan Chelsea ini seringkali membuka ruang yang bisa terekspos oleh lawan dan ini akan sangat dimanfaatkan oleh Newcastle United seandainya Liam Rosenior tidak memiliki backup plan atau out of position base yang baik di pertandingan kali ini. Tiga pemain Newcastle United yang cukup membahayakan di lini depan ada Barnes, Garden, dan juga Woltemade ya. Walaupun belum begitu konsisten di musim ini, tapi ketiga penyerang dari Newcastle United ini terutama Gordon ya yang memiliki eksplosivitas yang luar biasa di lini depan dan sangat mengancam setiap kali dimainkan. Ketiga pemain ini harus diwaspadai oleh lini belakang Chelsea ya. Bagaimanapun caranya, lini belakang Chelsea harus tampil dengan baik dan benar-benar firm membantu untuk menjaga gawang Chelsea. Selain itu, platform lini tengah juga akan sangat menjadi andalan Newcastle di pertandingan kali ini. Transisi cepat dan counter attack ya yang harus benar-benar diwaspadai oleh Chelsea ini harus di-highlight oleh Liam Rosenior ya dan selalu diingatkan ke para pemainnya. Dan pertarungan lini tengah ini juga akan menjadi sangat krusial di pertandingan kali ini ya. Pertarungan lini tengah bakal menjadi medan tempur penentu di match ini. Kalah di lini tengah, kalah intensitas ini berarti Chelsea akan kalah dalam pertandingan ini. Chelsea harus memasang lini tengah yang bisa bergerak versatile di pertandingan ini dan memiliki physical presence yang baik ya. Chelsea masih memiliki beberapa opsi, ada Andre Santos, Romeo Lavia, Moses Caicedo ya dan Reece James juga yang bisa didorong ke lini tengah. Nah menurut gue di pertandingan ini walaupun Lavia sudah dimainkan ya tapi masih butuh waktu untuk bisa membuat Lavia sampai ke top performance-nya ya. Tapi di pertandingan ini menurut gue Moses Caicedo dan Andre Santos ya ini yang mungkin dimainkan ini harus tahu betul bagaimana cara menghalangi lini tengah dari Newcastle United. Ada Joelinton, Tonali dan para pemain lain ini yang tentu akan sangat merepotkan dalam pertarungan di lini tengah. Dan faktor rotasi pemain ini juga menjadi salah satu faktor kunci di pertandingan ini ya. Setelah kalah melawan PSG di UCL ya di pertengahan minggu kemarin, ini Rosenior harus jauh lebih realistis dalam memandang sisa musim ini ya dan menentukan apa yang menjadi prioritas buat Chelsea di sisa musim ini. Tentu mimpi untuk mengejar ketinggalan di UCL dengan selisih 3-0 melawan PSG, salah satu tim terbaik dunia saat ini, akan sangat tidak realistis ya jika Rosenior lebih fokus untuk memenangkan pertandingan tersebut. Karena yang paling mungkin itu mengamankan Chelsea di posisi UCL spot di musim ini sebelum musim ini selesai. Dan itu adalah menurut gue prioritas yang paling mungkin untuk bisa dikejar oleh Liam Rosenior di sisa musim ini ya. Rosenior juga harus paham betul bahwa dia tidak bisa untuk berpikir muluk-muluk dalam menjalankan Chelsea di sisa musim ini dan akhirnya membuat Rosenior sedikit sembrono dalam melakukan rotasi ya. Match di tengah pekan nanti ya melawan PSG ini tentu Rosenior harus bisa melakukan rotasi juga dan melakukan mix and match para pemain di pertandingan melawan Newcastle ini. Sejauh ini belum ada backline 4 yang sama yang digunakan Rosenior dalam 2 pertandingan beruntun sepanjang musim ini. Ini juga menjadi salah satu catatan yang menurut gue kisah klasik ya yang terjadi juga di era Enzo Maresca. Maka dari itu menurut gue Rosenior harus tidak boleh salah dalam melakukan rotasi dan harus benar-benar objektif ya menentukan pemain berdasarkan kebutuhan yang ada di pertandingan ini. Mungkin bisa dilupakan dulu semua titipan dari manajemen dan Rosenior harus bisa lebih berani lagi dalam melawan seluruh keputusan yang mengganggu kinerja dan juga setup plan yang disiapkan oleh Liam Rosenior ya. Di sisi lain, Newcastle juga punya kondisi yang sama setelah bermain seri 1-1 melawan Barcelona di UCL
kemarin ya, dan ini tentu akan menjadi minggu yang berat buat Newcastle karena dia juga harus bisa melawan atau memenangkan pertandingan melawan Barcelona dan memastikan diri lolos ke round berikutnya di UCL ya. Nah, ini akan menjadi sangat menarik rotasi pemain di antara dua tim ini ya. Seperti apa tentu akan sangat menentukan dari sisi pertandingan. Dan yang terakhir adalah masalah di lini belakang ya. Ini banyaknya salah pilih yang dilakukan oleh Liam Rossinier di beberapa pertandingan terakhir, terutama di pertandingan melawan PSG menjadikan Jorgensen sebagai pilihan utama goalkeeper. Tentu itu merupakan pilihan atau kesalahan terbesar Rossinier sepanjang karirnya di Chelsea ya, karena memainkan pemain yang hanya bermain beberapa kali dimainkan di partai sebesar itu melawan PSG tentu tidak akan bisa membawa hasil yang baik ya. Di pertandingan ini gue berharap Robert Sanchez bisa dimainkan. Rossinier harus mengembalikan posisi dan juga memberikan kesempatan buat Robert Sanchez menunjukkan kembali ya. Karena secara tidak langsung confidence yang sudah dibangun Sanchez selama 1,5 tahun itu akan hancur jika Liam Rossinier tidak memberikan kepercayaan kepada dirinya. Statistik kebobolan juga menjadi catatan yang paling gue concern terhadap setup defense dari Liam Rossinier ya. Selain sisi positif dari setup serangan dan juga attacking, tapi Rossinier juga memiliki celah dalam kemampuan dia menyiapkan area defense. Sejauh ini Chelsea di era Rossinier kebobolan 7 gol dalam 13 match dari set piece ya. Hal ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Enzo Maresca sepanjang musim 2025-26 sebelum era pemecatannya. Enzo Maresca hanya kebobolan 7 gol dari set piece lawan. Nah, ini tentu menjadi tanda bahaya buat Liam Rossinier dan harus benar-benar fokus menyelesaikan problem di permasalahan tersebut ya. Kebobolan juga di era Rossinier ini jauh lebih tinggi daripada kebobolan di era Enzo Maresca. So ini Chelsea hanya kebobolan 1,16 gol di era Enzo Maresca sepanjang karirnya. Ini naik menjadi 1,25 gol per match di era Liam Rossinier. Nah, semua catatan ini juga harus menjadi perhatian Liam Rossinier ya, seandainya dia ingin membawa Chelsea menjadi tim juara lagi, terutama dalam menentukan pemain dan juga melakukan approach permainan. Melawan Newcastle United tentu Rossinier tidak boleh sembrono untuk menentukan line up dan juga setup game yang akan menentukan hasil dari pertandingan tersebut ya. Dan untuk di match ini gue akan memainkan Robert Sanchez buat goalkeeper karena menurut gue Jorgensen ini sudah waktunya untuk diganti. Tapi yang lucunya di beberapa video gue sebelumnya yang mengkritik Jorgensen, ada komentar yang bilang bahwa Sanchez dimainkan tapi backnya adalah Tosin ya. Jadi sama aja sebenarnya. Dan dengan berat hati gue akan memasang Badiashile dan juga Wesley Fofana di pertandingan kali ini. Karena menurut gue rotasi akan sangat dibutuhkan. Sar dan Acempong belum bisa untuk menahan pressure yang akan terjadi di pertandingan ini. Oleh karena itu menurut gue Badiashile adalah salah satu pilihan taking order ya di backline ketiga setelah Fofana dan Chalobah menurut gue di era Rossinier ini. Fofana ini tentu tetap wajib dimainkan ya karena dibutuhkan pemain senior yang bisa memimpin lini belakang Chelsea jauh lebih baik lagi. Marco Correa juga wajib dimainkan di sebelah kiri dan Reece James yang baru menandatangani kontrak baru sepanjang yang baru menandatangani kontrak baru hingga 2032 ini harus menjadi starting di sebelah kanan. Moses Caicedo dan Andre Santos ini akan dimainkan di lini tengah memimpin para pemain untuk memenangkan lini tengah pertempuran ya. Memastikan kemenangan Chelsea di pertandingan kali ini. Dan untuk lini serang ini ada Alejandro Garnacho yang menggantikan Pedro Neto karena masih disuspend ya di pertandingan ini. Ada Enzo Fernandez di posisi nomor 10, Cole Palmer di kanan, dan Joe Pedro di posisi nomor 9. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah starting 11 ini mampu untuk menang dari Newcastle di Stamford Bridge? Kalau gue pribadi, kalau Liam Rossinier tidak melakukan keputusan aneh ya dalam rotasinya, menurut gue starting 11 ini sangat mampu dan capable untuk memenangkan pertandingan ya. Overall pertemuan yang wajib dimenangkan ya di lini tengah antara Chelsea melawan Newcastle. Chelsea juga harus bisa dan mampu memaintain energi dan juga fokus sepanjang 90 menit ya. Tidak boleh lengah apalagi pada saat posisi Chelsea sudah unggul di pertandingan ini. Newcastle United datang dengan pemain yang belum fit dan squad yang tidak sempurna ya. Karena masih ada beberapa pemain yang cedera sampai saat ini. Dan hal tersebut harus bisa dijadikan Chelsea sebagai momentum ya. Newcastle harus bisa dikalahkan Chelsea di home. Kondisi ini akan menjadi momentum Chelsea untuk naik ke atas ya, ke posisi top 4 sehingga bisa mengamankan UCL spot di musim ini. Karena Manchester United ini akan berhadapan dengan Aston Villa saling bunuh-bunuhan dan salah satu di antara mereka akan kehilangan poin dan Chelsea bisa mencuri
kesempatan tersebut. Dan yang paling penting di game ini menurut gue adalah Rosenior yang harus tahu mengenai prioritasnya di musim ini ya. Chelsea yang masih memain di 3 kompetisi sampai saat ini, ada di FA Cup, UCL, dan juga Premier League. Ini membuat Rosenior harus pinter-pinter dalam menentukan keputusan ya. Rosenior harus punya clear idea siapa yang harus dia mainkan di setiap kompetisi. Dan rotasi apa yang akan dilakukan, bagaimana Rosenior melakukan kill the game di setiap pertandingan, dan bagaimana mengukur diri minutes by minutes di dalam pertandingan. Tidak boleh naif dan muluk-muluk karena itu bukan DNI yang ada pada Chelsea ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue, always be blue. Up the Chelsea.